Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ya Rahman ya Rahim Qur'an ya Aziz ya Rabbi sallallahu alaihi wa yassir li amri wa ladna bi lisan yaqulu rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma. Amin. Pemirsa ibu bapak ibu kepada syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dan di tahun baru 2023 kita masih anugerahi Allah berikan kepada kita umur panjang, dan semoga usia kita membawa keberkahan dan mengantarkan kita nanti mengakhiri hidup dengan husnul khotimah. Salam salam untuk kanjeng Nabi kita, Nabiullah Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita diberi hidayah taufik inayah untuk istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan semoga kita nanti bertemu bersatu berkumpul dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pergantian tahun mengantarkan kita menjadi semakin tambah tua. Tambah tahun saya tambah tua. Tua maksudipun saya tambah wangun nek metu nyawa. Tua. Umurnya bertambah, jatahnya hidup berkurang. 2023 umurnya jadi 60 namanya. Berarti jatahnya hidup sudah dipakai 60. Kalau jatahnya 61 berarti tinggal 1 tahun. Berarti 2023 itu tahun terakhir. Kesempatan dan golek bakso sing enak terakhir menika. Yang jatahnya 60 lebih seminggu ya Jumat depan. Terus kita itu sedang kehilangan jatah umur. Sekaligus dengan bertambahnya usia itu kita mendekati ajal kita, batas waktu hidup di dunia. Sekaligus dengan bertambahnya umur itu kita sedang menuju kepada penghisapan perbuatan kita. Iqtarabal linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sudah semakin dekat kepada manusia hisabuhum, hisab yaitu pengadilan, pertanggungjawaban perbuatan-perbuatan mereka. Sementara mereka dalam keadaan lalai dengan dunia dan berpaling dari akhirat. Umumnya manusia itu disibukkan dengan urusan dunia, kemudian tidak perhatian kepada akhirat. Padahal setiap hari kita itu sedang menuju kepada akhirat. Ibnu Katsir mengatakan yang disebut mati adalah berakhir tinggalnya di dunia, tetapi memulai hidup di akhirat. Berarti kita mati itu tidak selesai ning rampung leh manggon ning dunya, mulai urip anyar ning akhirat. Padahal hidup di akhirat itu hasil dari perbuatan di dunia.
Bahkan di akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kita. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan orang mati itu orang yang baru bangun. Bangun berarti saka turu tangi. Turu itu mimpi itu orang tenanan. Begitu bangun itu yang kenyataannya. Maka orang mati itu justru baru bangun, yaitu hidup yang sebenarnya. Yang kemarin-kemarin apa? Bukan hidup sebenarnya. Itu seperti orang mimpi saja. Atas panjenengan nek pasare kok ngimpi. Nemu dompet nang kali ketil. Dibuka isine 50 yuta. Turu nganti mesam-mesem. Basa dibuka, wah ngimpi to. Pak utangku sing 50 yuta. Maka hidup yang sebenarnya itu setelah nanti kita mati dari dunia. Wa ma matil hayatud dunya illa lahu wa laib wa inna daral akhirata lahum hayawan law kami ya'lamun. Dan tidaklah hidup di dunia ini melainkan main-main, sendogoro, dan kampung akhirat itu yang sebenarnya kehidupan. Kalau kamu mengetahui surat Al-Ankabut 64, dunia ini adalah ujian. Maka kaya miskin bukan kemauan kita, itu kemauan Allah yang menguji kita. Cantik tidak cantik bukan kemauan kita, Allah yang punya kemauan mencipta kita cantik maupun tidak untuk menguji kita. Lahir jadi anaknya orang kaya atau orang miskin bukan kemauan kita. Nek iso pilih ya pilih. Lahir jadi anak presiden. Tidak bisa pilih, semuanya kemauan Sang Pencipta hidup kita untuk menguji kita. Berarti kaya miskin itu adalah bukan hidup sebenarnya. Jadi mereka pun tua. Atau pada yang kabel dalam cek saya tua. Cek. Allah SWT berfirman di Al-Quran surat Al-Imran 180. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman syahida wa rafi'a jannata wa fas. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya di hari kiamat akan dibalas dengan sempurna. Barang siapa dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itu orang yang beruntung, orang yang sukses. Wa hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah hidup di dunia ini melainkan kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdaya. Maka kita akan dimatikan oleh Allah setelah diuji. Jadi setiap yang bernyawa itu pasti merasakan kematian. Untuk apa kok dimatikan? Karena kita akan dihisab. Beda dengan di akhirat. Di akhirat itu kita tidak akan dimatikan. Di akhirat itu mati sudah dihilangkan. Karena kita memang dicipta untuk hidup di sana. Sedangkan di dunia kita
hidup untuk dimatikan. Bapak Ibu sampun nate sedo dereng. Ning picatus napa mboten nek badhe sedo? Picatus. Bukti ini pun menapa nek mesti sedo. Tonggo-tonggone udah mati Pak Ustaz. Mestinya aku iya nek. Nomor kali bukti ini pun nggih saya sepuh menika saya ringkih. Berarti raga menika saya rusak. Ngatos sepuh dari ilmu kesehatan kalau ini dokter memang dikatakan orang itu nanti kalau sudah lansia semakin tambah umur itu apa namanya itu dagingnya atau ya gajinya itu berkurang sekian mili. Jadi rasa diet itu kurang ini. Nah, wis lansia nih. Saya tua ini, apa saya alum mengker. Nah, terus simbah-simbahnya kan ada mengker kan sih. Nah, simbah kok kulitnya halus kayak perawan bahaya. 10 barang jadi siksa tingkong. Saya malu. Oh, pancen manusia isu-isu rusak kabeh awake. Lha barang nek rusak ya elek. Nah, apa itu ngasane sepo-sepo ora mesti elek apa itu? Semua masih kemajuan bahaya. Nah, itu tanda akhirnya kita akan ketemu dengan kematian. Nek boten sedo malah grekoso. Iki kata piantun pada zaman tertentu dino. Sakit itu boten namung sasi rong sasi. Tahunan sampai hari ini belum sembuh. Bahkan sudah lebih dari 10 tahun kalau salah. Kalau dia misi ngasih dan berikut nganti saiki kok durung mari lah rone tempat tidur rasa berpuluh-puluh tahun di atas 10 tahun. Insyaallah orang saya sehat saya nemen. Maka kalau dikasih umur sepanjang itu kok tidak ketemu sedo-sedo, ya malah mesake, nerkoso. Ini mesti ini pun yo rasa diulang tahun nih barang. Kalau nyanyi ini ya tetap panjang umurnya. Ya artinya yakin dan situ dirawani. Nah, dan kenapa kita dimatikan? Adalah untuk menghisap perbuatan. Karena orang berbuat harus bertanggung jawab. Kullu mri'in bima kasaba rahim. Tiap-tiap manusia itu terbelenggu, terikat, ditaleni dengan perbuatannya sendiri. Surah 5. Tiap-tiap manusia itu ditaleni dengan kelakuane dhewe. Saben wong ngomong ini, kata-katamu itu sebetulnya akan mengikat kamu nanti di akhirat. Wong kok tumindak kaya ngene dicatet malaikat, perbuatan kita itu akan membelenggu kita sendiri karena kita harus mempertanggungjawabkan. Wani berbuat, wani bertanggung jawab. Maka kita akan dimatikan.
Untuk apa? Ya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Tiap-tiap manusia itu bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya sendiri. Surat Mudaththir ayat 8. Maka nanti manusia akan melihat hasil perbuatannya. Surat Kahfi ayat 49. Dan diletakkan kitab. Lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Sing rumaksane dhisik sembrono. Tumindak sak senenge dhewe. Besok begitu melihat perbuatannya di dalam buku itu, ketakutan. Mereka berkata, aduh celaka kami. Ini buku apa ini? Perkara yang kecil tertulis, perkara yang besar juga tertulis. Dan mereka menjumpai semuanya telah tertulis apa yang dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Oh, berarti besok kita itu akan melihat perbuatan kita sendiri. Kapan itu? Setelah kiamat. Kiamat ada dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro, kiamat kecil, yaitu kematian kita. Ketika Nabi ditanya, ya Nabi kapan kiamat itu? Ketika itu ada anak kecil di situ. Terus Nabi berkata, kalau anak ini nanti umurnya panjang, dia akan melihat kiamat kamu. Oh, berarti harus belum lehmu mati. Oh, berarti mati itu termasuk kiamat. Kiam itu apa toh? Bangun. Maka orang mati kata Ibnu Qayyim itu bangun. Dari hidup tidak sebenarnya bangun ke hidup sebenarnya. Mana itu? Akhirat. Dan akhirat yang pertama itu alam kubur. Maka di alam kubur itu kita sudah menerima balasan perbuatan. Sebelum nanti kiamat kubro, di alam kubur sudah ada pembalasan. Maka di kubur itu ada yang kuburnya terang, ada yang kuburnya gelap. Itu hasil pembalasan perbuatan. Ada yang kuburnya jembar, ada yang kuburnya sempit. Ini panjenengan ndongake mait nika paringi jembar kubure, padang kubure. Itu memang betul. Di kubur itu sudah ada siksa dan sudah ada kenikmatan kubur. Hanya bedanya dengan di akhirat. Kalau di kubur kita masih bisa ditolong oleh orang di dunia, oleh amal syariah kita, oleh doa-doa orang di dunia. Itu kalau dikubur. Nanti kalau sudah hari kebangkitan, bangkit dari kubur, sudah tidak ada pertolongan lagi, kecuali dari orang-orang yang dikehendaki Allah punya keistimewaan, seperti syafaatnya Kanjeng Nabi, seperti syafaatnya para mujahid. Di kubur itu alam akhirat yang pertama. Bila Bapak Ibu kalau membaca buku Malam Pertama di Alam Kubur, malam pertama mantan itu pasti. Ini malam pertama yang kuburan. Dan ternyata di kubur itu adalah kehidupan hasil perbuatan di dunia. Maka di kubur ada orang yang disiksa, seperti umpamanya cantoli panci.
antarkan malaikat melihat orang-orang disiksa di kubur. Ada yang dicantoli pancing mulutnya, yang kanan cantoli pancing, yang kiri cantoli pancing, terus pancing kiwa tengah ditarik nganti tekan kita. Jadi lambene bebleh ombo. Terus Nabi diberitahu itu orang penyebar fitnah. Kalau sekarang ya kok bikin hoax para baser-baser gitu. Tukang fitnah memecah belah masyarakat. Iya. Kalau di ibu-ibu itu sering disebut dengan namimah. Namimah mereka ya penyebar hoax. Di warung sini ngomong begini, di warung sana ngomong begitu. Akhirnya sing diomongke disengiti masyarakat. Kalau tonggoannya kayak sing kalungnya gede di sana sepur kan lu. Kayak minggu dulu lu. Akhirnya pembikin fitnah itu nanti di kuburan cantoli pancing. Tutuk iki wonten itu di alam kubur. Ada yang dimasukkan ke kolam darah di alam kubur itu, gelagep-gelagep ngombe getih ning jero kolam, klinter-klinter. Basa minggir ning pinggir kolam didulang watu. Terus Nabi diberitahu itu orang yang di dunia suka makan riba. Hasil bunga duit. Nah, mulane hati-hati. Saya biasa nganggo simpan pinjam sing ana bungane. Mergo sing arti siksa papat. Sing nyile, sing disilihi, sing nyatet, sing nyekseni loro. Wis wong papat gelagepan kabeh ngombe getih didulang watu. Sing nyilih iya, sing nyilih iya, sing nyatet iya. Kula nang sekretaris ya Pak Ustaz. Ayo apa sing nyatet apa? Sing nyekseni kena kabeh. Itu baru dikubur, belum nanti di neraka. Nggih, mulane rasa wani-wani sing sedengane bunga. Kalau nanti diprotes kali ibu-ibu teng kidul mereka, Pak Ustadz niki namung dari kita untuk kita kok. Tidak ada orang yang merasa terdolimi. Kita semuanya ridho, ikhlas. Sudah kesepakatan bersama. Bunganya juga tidak besar dan juga tidak kita makan. Nanti hasilnya kembali kepada kita juga. Kan kenapa Bu? Untuk piknik akhir tahun. Nah, bareng toh Pak Ustadz? Ibu bareng. Ini piknik bareng-bareng rokok. Ngeyelis. Bukan masalah ridho dengan ridho, ikhlas dengan ikhlas. Masalahnya melanggar cara yang ditetapkan Allah, dosa besar. Nek yang zina itu ikhlas sampai ikhlas apa badan? Wah ikhlas banget, sepakat ini Bu. Malah kompak. Senajan do ikhlas tetap sok disiksa bareng. Maka di kubur juga ada siksa khusus para pezina, yaitu digodhog di kuburan dengan dandang tembaga gede. Ngisore gede, dhuwure cilik, lebone lanang wedok blung, bawahnya dihidupkan api. Itu Nabi melihat di alam kubur. Terus ada lagi, kalau bayangin siksa yang ini, kalau ini kalau musuhi mati kali boyong, lemai longsor, kena banjir, matune tak unggahke. Ya ana watu gede kula angkat, klodoke tangan kula kecepit nganti rengi. Terus kula mbayangke hadis Nabi Imam Bukhari menika, besok di kubur ada siksa. Orang ditidurkan.
Terus di sampingnya ada orang tinggi besar mengangkat batu, dijatuhkan di kepalanya orang yang tidur itu. Sampai kepala itu ambiar, muncrat-muncrat otaknya. Mbok sewatu ning glundung kok sirahe balik utuh. Watune diangkat meneh tibake meneh. Terus rasane kaya apa? Terus kula bayangke tangan kula. Lagi kecepet sithik wis ireng metunten lorone semoga rasa turu. Asale ditibani watu kaya kepiye? Lah niku sinten? Malaikat menerangkan, itu orang yang nyinaoni Quran, maca Quran, nyinaoni Quran, ngajarke rono rene, ning dhewe ora ngamalke. Bukan jenenge ustaz iki berarti. Ustaz jarkoni, ngajar ora nglakoni. Terus bayangke kula dhewe, waduh. Aku dari jargonnya kepiye, lagi driji rasanya sedih rasa turu, nek tiba di waktu sirahku kayak kepiye, insyaallah. Itu berarti alam kubur. Maka kubur itu ada yang sempit. Hadis Imam Bukhari, kubur itu bisa semakin lama semakin sempit, mepet, sampai tulang bertumpuk dengan tulang. Tapi juga ada kubur yang jembar sepanjang mata memandang, sehingga penghuni kubur itu bisa pergi ke sana kemari. Di dalam buku-buku tentang pembahasan kehidupan di kubur itu berarti hadisnya sesuai karena masalah gaib. Orang yang jembar kuburnya itu bisa bertemu dengan penduduk kubur lainnya sing podo-podo jembar kubure. Kubure podo ambane kok sorono dolan rene, ketemu dengan penghuni kubur yang baik-baik pula sing podo jembar kubure, bahkan saling tanya menanya. Oh, ini panjenengan dari penduduk kubur anyaran, jembar kubure. Tindak kepanggih kali simbah simpul sedo rumiyin. Lho, lagi teko ta kowe? Nggih, Mbak. Pantean? Nggih. Jam 11 ya, Mbak. Niki mau macet ring road. Nyebrangi kangelan. Terus ditakoni, "Lah kaya piye kae? Sing bakul lokake kepiye? Bakul gorengan kepiye?" Tanya menanya. Kita ingin tan, pundamu kan Mbak kan mriki wis nduk. Mriki yen arisan Mbak, ramah arisan pocong. Insyaallah. Ibu pun seneng karena apa? Jembar kubur terang kuburnya. Bahkan kuburnya orang baik itu pagi sore diperlihatkan calon tempat tinggalnya di surga, sehingga dia ingin cepat kiamat. Ya Allah, segerakan kiamat, ya Allah, segerakan kiamat, ya Allah. Mergo wis deleng calon tempat tinggalnya. Bau harum masuk ke kuburnya dari pintu surga. Ada kiriman kasur, ada baju dari surga. Tiba-tiba ada tamu datang. Tamu itu menemani kita. Dan tamu itu ternyata wajahnya sangat indah, tingkah lakunya sangat menyenangkan. Terus kita tanya, "Duh, panjenengan iku sinten kok ngancani kula?" Berarti di kubur itu kita tidak sendirian ternyata. Duwe kanca. Teman kita itu menjawab, "Saya ini amal baik panjenengan ketika di dunia." Oh, sing ngancani iki bano amale dhewe, tumindake dhewe. Sing rajin tumindak apik gawe amal saleh, sok mesti ketemu ning kuburan berupa teman di alam kubur. Nanti di akhirat dia akan menjadi
pemberat amal kebaikan kita. Neng kubur ngancani, neng akhirat menyebabkan penimbangan amalnya menjadi berat. Sebaliknya, ketika orang itu banyak berbuat jahat, kuburnya sempit, mepet, gelap gulita, tiba-tiba ada orang masuk di celepitan kuburan itu. Orang itu wajahnya menjijikkan, baunya busuk, tingkah lakunya jengkel, ganggu terus, ngancani. Dan jangan sinten, saya amal jelek panjenengan di dunia. Terus orang itu menerima bentuk-bentuk siksanya ketika melakukan dosa di dunia. Oh, ternyata di kubur itu seperti itu. Wong Allah di penjara disiksa. Wong apik ning kubure jembar iso dolan rono rene tur duwe kanca sing nyenengke. Maka kalau ada tayangan di televisi uji nyali, terus golek omah sing angker, omongin bekas dibunuh diri, diuji nyali kok dideni wong gantung kemriku pocong. Katanya penyiarnya itu arwah orang bunuh diri yang gentayangan. Wijane ngono setan. Mergo wong bunuh diri ini mesti disiksa ning kuburan. Arwahe ra iso ana rene. Nek iso ana rene sing iso datang goleki. Iki kan disiksa ora ana iki iki. Lebih sotek kali pikiran. Itu berarti setan. Maka kalau kita kok diurui, nah itu sebetulnya setan, bukan orang yang mati. Nek panjenengan kok neng kamar mandi kok berui mama itu, wah aku dimana kamu? Bukan, itu setan. Memang ada di dalam hadis itu menceritakan kalau orang tidur itu rohnya memang keluar. Dan kadang diizinkan ketemu dengan rohnya orang yang sudah mati yang soleh. Karena rohnya orang yang soleh itu bisa kemana-mana. Kadang diizinkan menemui rohnya orang yang masih hidup lewat mimpi mereka. Maka kadang kita bermimpi ketemu wong mati. Nah, nenek sing mati wong Allah, rohnya pasti dipenjara, disiksa. Jadi nek mimpi kok ketemu roh wong sing wis mati, itu kemungkinan besar kalau betul itu bukan dari setan, itu rohnya orang baik. Nah, maka Nabi sering menemui para sahabat, menemui orang-orang soleh. Nah, maka kalau kita bermimpi ketemu Nabi, itu dipastikan benar. Karena Nabi itu tidak bisa diserupakan. Jadi wajahnya Nabi itu tidak bisa ditiru oleh setan. Nah, tetapi kalau orang lain masih mungkin setan yang menggo-menggo simbah kita. Apalagi yang mimpinya kok Allah, aku mimpi ketemu simbah untuk nomor perlu Mbak Allah, setan gue tadi atas sekolah yang pribon. Nah misalnya, oh ternyata nanti kita akan melihat hasil perbuatan kita, baik ketika sudah masuk di alam kubur ataupun nanti bangkit dari kubur. Idza sulsilatil ardu zilzalaha wa kharajatil ardu athqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha
Yauma ini yasrun nas wa istatan yurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Soalnya gempa gede, nah isine bumi itu metu kabeh, lahar, magma, gunung berarti jeblok, dan gunung di dalam laut itu ternyata lebih mengerikan seperti Krakatau itu. Saat gunung itu pernah meletus tahun berapa itu, hampir seluruh dunia kena tsunami ketika itu. Padahal mau sak gunung tok. Padahal di dalam laut itu gunung berapi jumlahnya lebih banyak daripada di daratan. Lah kalau mereka jeblok, maka di hadis itu ketika kiamat api itu akan datang dari laut. Mergo banyune berubah jadi merah, lahar, api keluar dari dalam laut, lemai goncang, laute ketoke, banyu mok, rupane abang, dan bikin tsunami hebat. Maka kalau BMKG meramalkan pantai selatan akan terjadi gempa di atas 8 skala Richter, tsunami-nya di atas 34 meter. Wah, kok keke tenan gitu. Nah, apa ya kiamat apa ya? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Di tafsir Mukatsir bisa baca, maksud ayat ini, bumi nanti akan cerita, orang ini pernah berbuat begini, tahun ini, jam ini, tanggal ini, bulan ini, hari ini. Bumi itu cerita tentang orang-orang yang pernah berbuat di atasnya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya ting jedul dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka semua perbuatannya. Besok kita akan jedul dari kuburan. Kata Nabi seperti Allah menumbuhkan tanaman-tanaman. Ting jedul itu. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan meskipun hanya seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan meskipun seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Wis kabeh wong nanggung jawab dhewe-dhewe. Oleh karena itu, Bapak sekalian, sisa-sisa usia kita yang masih diberikan Allah ini kita manfaatkan untuk menghapus catatan dosa yang sudah terlanjur kita lakukan dengan banyak berbuat kebaikan. Karena kebaikan itu kata Nabi menghapus kejelekan. Harta banyaklah dibikin kebaikan, mata, telinga, lisan banyak bikin kebaikan, karena dia akan menutupi kejelekan yang sudah lalu. Di samping istighfar sebanyak-banyaknya, taubat sesungguh-sungguhnya, sehingga nanti catatan kejelekan kita akan dihapus oleh Allah, tinggal kebaikan kita. Toh seandainya kita diuji, diberi sakit, dan Nabi mengatakan kamu jangan menjelek-jelekan penyakit, itu bisa menghapus dosanya manusia. Oh berarti kita harus sabar. Maka saat kita dapat alangan ketiban waktu, wah pokok-pokok sekelong itu suatu kalian busok itu seperti pajan kalian rasa sabar-sabar ini. Maka usia tua gandengannya dengan sakit. Gunanya apa? Menghapus
menghapus dosa di masa mudanya. Mulane sing sabar itu anugerah Allah. Maka Nabi mengatakan kabeh menjelek-jelekan penyakit itu bisa menghapus dosa. Ada ibu-ibu datang kepada Nabi, Nabi, kok aku dikasih doa atau Nabi, kok aku diberi sakit seperti ini? Kenapa Bu? Nek pas kumat, kula mboten sadar. Basa sadar, klambi kula nyilak. Kula isin Nabi, kok diparingi doa men mari. Nabi ngendika, Bu, nek panjenengan sabar, jaminannya surga. Nek ngersaki kula dongake nggih badhe kula dongake men mari. Ternyata ibu itu minta tetap sakit saja kalau begitu. Kenapa? Jaminannya surga. Hanya minta didoakan kalau pas kumat bajunya tidak nyilang. Berarti sakit ya manfaatnya ya gede. Mulane iso sepuh ki gandengane lara, men resiki dosane nalika sik nom dhisik, awake saya ringkih gampang lara, itu manfaatnya besar. Tua kok malah sehat, rasane kok cah nom. Kaya SMA, wis 80 padahal sing pasaran bae. Malah bahaya. Semoga sisa-sisa umur kita yang masih Allah berikan kepada kita, sisa umur yang membawa keberkahan di akhir hayat kita, sehingga nanti lepas dari dunia bersih dosa-dosa kita dan dilipat gandakan amal pahala kita. Begitu kita pindah ke alam kubur, kita menjumpai kubur yang penuh dengan kenikmatan. Bangkit dari kubur sudah ditunggu surganya Allah SWT. Demikian billahi taufiq wal hidayah.